Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Stefanus Samosir dengan NIM 0603 118232 8003. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Etika Pendidikan. Dan pada tugas UTS Pendidikan ini saya akan membahas tentang kasus tabungan siswa yang hilang untuk digunakan kepada kepentingan pribadi. Mari kita lanjut. Pendidikan bukan sekadar proses transfer materi pelajaran dari buku ke otak siswa. Lebih dari itu, pendidikan adalah upaya menanamkan nilai-nilai luhur. Ki Hajar Dewantara telah meletakkan fondasi melalui semboyan Engarsa Sungtulodo bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan di depan. Namun, realita di lapangan seringkali menunjukkan tantangan berat, terutama ketika etika berbenturan dengan kepentingan finansial. Hari ini, saya akan membedah salah satu krisis integritas paling nyata di dunia pendidikan, yaitu kasus penyalahgunaan dana titipan siswa. Sekarang kita akan menganalisis kritis kasus yang ada di Pangandaran, yaitu kita bedah secara objektif. Kasus macetnya tabungan siswa di Pangandaran yang sempat menjadi sorotan nasional. Sebagai calon pendidik ekonomi, saya melihat fenomena ini bukan sekedar kegagalan administrasi, melainkan runtuhnya integritas kolektif. Uang tabungan siswa adalah representasi dari kepercayaan orang tua dan jerih payah anak-anak untuk masa depan. Namun, apa yang terjadi? Dana tersebut digunakan untuk kepentingan di luar hak siswa, baik itu operasional sekolah maupun pinjaman pribadi oknum pendidik tanpa adanya sistem transparansi yang jelas. Secara etis, inilah pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas. Ada kegagalan dalam membedakan mana milik pribadi dan mana amanah publik. Ketika seorang guru atau kepala sekolah menormalisasikan penggunaan dana titipan untuk menutupi kebutuhan lain, mereka sebenarnya sedang merobek kontrak sosial antara sekolah dan masyarakat. Dampaknya sangat fatal, yaitu kepercayaan publik runtuh dan citra mulia seorang guru tercoreng oleh perilaku yang tidak amanah. Sekarang kita lihat dari perspektif etika dan ekonomi. Sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi semester 6, saya merasa memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kita tidak hanya mengajarkan cara berhitung laba rugi atau mengelola sumber daya, tetapi kita juga harus mengajarkan etika ekonomi. Dalam teori etika, tindakan yang diambil dalam kasus tersebut sangat bertentangan dengan prinsip utilitarianisme, di mana tindakan seharusnya memberikan kebaikan bagi orang banyak. Sebaliknya, tindakan oknum tersebut justru merugikan banyak pihak demi kepentingan sesaat. Guru ekonomi harus menjadi benteng pertama dalam literasi keuangan yang beretika. Jika gurunya sendiri tidak mampu mengelola dana titipan dengan jujur, bagaimana mungkin kita bisa menanamkan nilai kejujuran finansial kepada siswa? Sebagai guru ekonomi, integritas seorang guru adalah kurikulum yang tidak tertulis. Siswa mungkin lupa rumus ekonomi yang kita ajarkan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana guru mereka berperilaku jujur atau sebaliknya. Dan kita lihat komitmen dan pengembangan diri. Apa langkah konkret yang harus kita ambil sebagai calon pendidik di masa depan? Melalui refleksi UTS ini, saya menetapkan 3 pilar perilaku yang saya kembangkan. Yang pertama, transparansi radikal. Setiap pengelolaan dana dalam lingkungan sekolah harus berbasis sistem yang dapat diaudit, bukan atas dasar kepercayaan personal semata. Penggunaan teknologi digital dalam keuangan sekolah adalah keharusan untuk meminimalkan akses fisik guru terhadap uang tunai. Yang kedua, akuntabilitas profesional. Sebagai pendidik ekonomi, saya harus berani menolak segala bentuk praktik yang tidak sesuai prosedur, meskipun itu sudah dianggap biasa di lingkungan kerja nantinya. Ketiga, integritas sebagai identitas. Integritas bukan hanya soal tidak mencuri, tapi soal konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan ke depannya. Saya berkomitmen untuk menjadi pendidik yang selesai dengan dirinya sendiri secara ekonomi, sehingga tidak akan tergoda untuk menyalahgunakan wewenang dan kepentingan pribadi. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kalimat. Pendidikan tanpa karakter adalah kehancuran. Dan kasus yang kita bahas hari ini adalah pelajaran berharga bagi saya dan bagi kita semua. Guru adalah suluh bagi bangsa, dan kejujuran adalah minyak yang menjaga suluh itu tetap menyala. Tugas UTS ini bukan hanya sekedar deretan kata di atas kertas dan folio atau durasi menit video saat ini, melainkan sebuah ikrar profesi yang akan saya bawa hingga benar saya berdiri di depan kelas nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas kesempatannya, dan mari kita jaga integritas demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih bersih. Saya Stefanus Samosir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.